Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Tahu nggak kalian, Mas Wapres Gibran sepertinya punya gaya kepemimpinan yang sangat mirip ataupun identik dengan gaya kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Hal ini tercermin ketika Mas Gibran melakukan manuver tajam saat kunjungan kerja ke wilayah NTT, di mana beliau mengunjungi wilayah Amphoang yang tidak ada dalam daftar resmi protokoler Wapres. Dan hal ini juga yang sering dilakukan Bapak Jokowi saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan tidak hanya itu teman-teman, Mas Wapres Gibran beberapa waktu yang lalu saat melaksanakan sholat Id di Istiqlal tertangkap kamera sedang mengajari anaknya Jan Etes mengenai adab terhadap orang tua. Dan kalau kita perhatikan selama ini, Mas Wapres Gibran kan sangat sopan, sangat menjunjung tinggi adab terhadap senior, terhadap orang yang lebih tua, terhadap ulama, dan lain sebagainya. Tapi serangan terhadap Mas Wapres Gibran ini semakin gencar teman-teman. Yang pertama nih ya, ada Roy Suryo yang sudah menyerang Mas Wapres melalui isu pembangunan Istana Wapres yang ada di IKN. Dan itu sudah saya muat videonya siang tadi. Nah yang kedua, ada dari Guntur Romli. Dia membandingkan furniture Istana Wapres dengan masjid yang ada di IKN. Waduh. Nanti kita simak videonya seperti apa. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Andi Aswan sepertinya sedikit membocorkan mengenai perpecahan yang terjadi di antara gerombolan pembenci Pak Jokowi dan pemburu ijazah Pak Jokowi. Utamanya di antara Kosinudin dan juga Roy Suryo, Refli Harun, dan juga kawan-kawannya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Disambut Menteri Agama, Mas Wapres Gibran tunjukkan adab kepada anaknya. Wah, ini pelajaran yang sudah sangat jarang kita lihat di zaman sekarang, teman-teman. Adab terhadap orang tua. Ini momen ketika beliau tiba di Istiqlal ya. Disuruh tunduk loh pas salaman. Luar biasa beliau ini ya. Ini Wapres muda yang selalu menunjukkan adab yang luar biasa terhadap orang yang lebih tua, teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan, Mas Wapres Gibran ketika bertemu dengan tokoh-tokoh agama, bertemu dengan para senior, tokoh politik, dan lain sebagainya, beliau kalau salaman pasti tunduk. Tapi kalau beliau bertemu dengan delegasi negara asing ataupun sedang menghadiri forum-forum internasional, beliau tidak pernah tunduk kepada kepala negara lain ataupun delegasi negara lain. Inilah wibawa seorang wakil presiden, tahu tempat, tahu momen. Ini luar biasa teman-teman, pelajaran penting dari seorang wapres. Angka-angka berikut ini bukan fiksi. Bagaimana Istana Wapres Gibran lebih mewah dan diperhatikan daripada Masjid Negara IKN. Menurut data yang diungkap Ucok Sky Gaddafi, anggaran furniture kantor Istana Wakil Presiden di IKN tahun 2026 mencapai 33,3 miliar. Sementara furniture sekaligus perlengkapan ibadah Masjid Negara IKN hanya sebesar 1,8 miliar. Selisihnya hampir 18 kali lipat. Wow. Sekali lagi 18 kali lipat. Ini bukan soal salah hitung. Ini soal di mana negara menaruh hormat, kursi, meja, dan dekorasi untuk satu kantor pejabat dihargai jauh lebih tinggi ketimbang seluruh perlengkapan ibadah untuk rumah Tuhan yang dirancang menampung puluhan ribu jemaah. Masjid Negara IKN dibangun dengan kapasitas hingga 61 ribu jemaah. Ini narasinya bahaya banget teman-teman. Rakyat. Kata Ucok Sky, bahaya banget ini. Satu sisi dihiasi kemewahan yang melimpah, sisi lainnya cukup seadanya. Gambaran perbandingan antara istananya Gibran dengan Masjid IKN. Ironi ini semakin pedih jika diingat bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Negara yang konstitusinya mengakui ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Tapi dalam logika anggaran IKN, kenyamanan seorang wakil presiden jauh lebih mahal daripada kenyamanan beribadah rakyatnya. Anggaran total Istana Wapres 1,4 triliun. Ada kolam renang 50 meter, mewah sekali. Pertanyaannya bukan sekedar soal furniture. Pertanyaannya adalah ibu kota baru ini dibangun untuk siapa? Untuk rakyat Untuk rakyat atau untuk pejabat? Dan yang lebih menyakitkan, istana yang mewah dan megah itu belum diisi oleh Gibran. Macam Sudah betul penganggarannya aja, ya kan? tidak adil, sekarang pun
sudah mubazir. Emang bisa Mubazir. seenak jidatnya memakai duit rakyat? Hah? Wah, ini narasi Guntur Romli ini bahaya, teman-teman. Ini narasi yang isinya adu domba berkedok agama. Masa dia membandingkan pembangunan Istana Wapres dengan Masjid IKN? Harusnya Anda itu membandingkan biaya pembangunan Istana Wapres dengan Istana Presiden. Itu baru peer to peer, itu baru setara. Jangan bandingkan masjid dengan kantor. Ya nggak sama. Istana Wapres ini kan isinya itu ya banyak ruangannya. Ruang rapat, ruang kabinet, pusat komando, pusat keamanan. Untuk menerima tamu delegasi asing, tamu-tamu internasional. Ini kan banyak ruangannya, bukan cuma satu. Jangan Anda bandingkan dengan masjid. Dan tadi Anda bilang biaya pembangunan Istana Wapres itu 1,4 triliun. Tahu nggak Anda? Biaya pembangunan Masjid IKN itu hampir 1 triliun juga. Kalau nggak salah 900-an miliar. Jadi, aduh, Anda ini sedang membangun framing yang jahat, Guntur. Anda ini sedang membangun framing yang jahat terhadap Wapres. Hati-hati. Dan Anda bilang, Wapres belum berkantor di IKN, belum mengisi kantornya walaupun sudah jadi. Anda nggak ngomong begitu juga ke Pak Prabowo, ha? Anda nggak ngomong begitu juga. Sabar, Tur. 2028, Tur. Dan mungkin Anda kudet nih. Anda mungkin nggak update gitu ya kan. Bukan tahun lalu, tapi beberapa minggu lalu, itu ada berita yang muncul bahwa 50 staf Wapres sudah perlahan-lahan dikirim ke IKN. Jadi sabar aja, Tur. Nanti Wapres berkantor di sana. Sabar. Jangan buru-buru. Atau Anda sudah mulai panik dengan nama besar Mas Wapres Gibran. Waduh, kasihan kali. Ada upaya-upaya dari mereka juga membuat permainan ini semakin panjang karena mereka ini paham bahwasannya ya ini kalau dimajukan ke pengadilan ya udah pasti ini ada rompi orange. Pada saat ini ya, kami punya keyakinan yang sangat besar bahwasanya ini akan segera di persidangan ya insya Allah bulan Juni depan itu bisa masuk di persidangan. Kan kita mesti lihat RJ sebagai contoh, RJ Rismond itu hampir 2 bulan. RJ-nya Rismond sendiri hampir 2 bulan. Itu jelas membutuhkan waktu. Satu. Yang kedua, saksi ahli mereka. Mereka memang mengulur-ulur waktu untuk saksi ahli mereka. Ditunggu-tunggu saksi ahli mereka. Ya, kadang-kadang bisa sampai 3 minggu baru ada saksi ahli mereka. Ya, ada upaya-upaya begitu bukan dari pihak penyidik, antara pihak yang namanya pengacara Ahmad Fazinuddin yang kelas 1 yang pertama ya muncul kan sebagai koordinator itu kan, kemudian ada Refli Harun. Nah, ini kan dua kutub yang berbeda. Satu kutub mengatakan kita maju pengadilan ya, nanti kita telanjangi Pak Jokowi gitu kan. Tapi yang satu ini tidak mau pengadilan, maunya SP3. Ya karena dia paham ya kan kalau itu masuk pasti kan rompi orange. Dan mereka akan menghindari untuk adanya rompi yang dia akan dipakai gitu, yang pasti akan ditahan kan kalau bicara itu, kalau di pengadilan ya kan, maka dicarilah permainan ini semakin panjang untuk itu. Tapi kan kita paham setiap awal pasti ada akhirnya ya. Waduh, ini berita yang sangat menggemparkan sih. Ada 2 kutub di antara gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi. Dan sepertinya mulai pecah kongsi. Yang satu minta masuk ke persidangan, yang satu minta SP3. Kasus dihentikan. Waduh. Kosin. Repli. Aduh. Di tayangan ini dia bohong besar ya. Di Apalagi tayangan ini? ini dia menyatakan bahwa dia katanya mendengar informasi saya punya akun Twitter di tahun 2020 dan sudah diperiksa oleh tim cyber dan saya minta maaf. Itu bohong besar. Hei Malampir, kamu bohong besar. Ngatain orang. Satu, akun Twitternya saja bohong. Benar bahwa saya memang punya akun Twitter @KRMT_Roysuryo. Tapi nanti akan saya jelaskan. Ya, akun itu memang sudah tidak aktif lagi. Ya, itu sudah lama. Ya, itu nggak aktif lagi. Dan ternyata ada orang yang memanfaatkan akun itu. Kemudian dia buat rekayasa. Rekayasanya konyol. Tahun 2020. Kenapa saya bilang konyol? Itu bohong banget kalau 2020. Karena isu ijazah ini ya di sosial media itu baru rame di tahun 2022. Kenapa 2022? Nanti saya jelaskan kenapa baru rame 2022. Diakui kalau dia punya akun Twitter di tahun loh. 2013 ada diskusi yang itu memulai keramaiannya, yaitu diskusi di Universitas Islam Indonesia ketika waktu itu dimoderatori oleh Mbak Rosi. Ada Prof. Mahfud,
ada juga Buya Saifi Ma'arif, dan ada juga Jokowi. Waktu itu Jokowi mengatakan IP-nya kurang dari 2. Dan itu semua orang bertanya, tapi yang namanya penampakan ijazah jauh baru setelah itu, baru 2022. Jadi kalau ada akun Twitter tahun 2020, itu bohong besar orang yang bikin rekayasa itu. Satu, saya tidak mengelak bahwa ada akun Twitter dulu milik saya bernama @KRMT_Roysuryo 2. Tapi 2020 belum ada pembahasan soal kau hapuskan, ijazah, dan belum ada soal skripsi. Jadi orang yang merekayasa itu bohong banget. Dan orang ini, Mak Lampir ini, bohong banget ya. Kenapa bohong banget? Dia katanya pernah dengar informasi akun itu katanya sudah di take down. Siapa yang take down? Dan katanya saya pernah dipanggil tim cyber. Hei, sekali lagi Mak Lampir, bohong kamu. Ya, udah tua bohong lagi. Ya, nggak sadar emosi ya, pakaian dia yang kamu kenakan itu dosanya berkali-kali lipat. Kamu bohong dengan menggunakan itu. Lah, dengar dari mana itu informasi itu? Ya, apalagi kamu ngata-ngatain sahabat saya, Mas Gafur Sangaji, mengata-ngatain juga Pak Ugroseno, ya gitu, jahat banget kamu itu, ya gitu. Saya katakan jahat kamu itu karena bohong, berani bohong, sudah dipanggil tim cyber. Nggak ada tim cyber itu, buktikan kalau ada. Ya, yang katanya kamu 1000% mendengar P21 apa? Orang ini ya, pemirsa, baiklah nge-update maupun Roysuryo Official, hati-hati dengan Mak Lampir ini. Bohong besar dia. Ya, sekali lagi saya katakan bohong besar. Ya, karena dia mengatakan sudah dipanggil tim cyber. Nggak ada. Apalagi statementnya diikuti lagi oleh orang-orang cere-cere semacam ini ya. Ini cere itu lebih kecil dari coro, lebih kecil dari kecoa. Alah, followernya cuma berapa, ngikut-ngikut kata-kata yang sok UGM banget ini. Katanya penerus pejuang. Pejuang apa kayak kamu itu? Ya, ini mah ngikuti kebohongannya Mak Lampir tadi. Ya, dan dia kemarin juga bohong juga. Ya, wah sok bangga katanya melaporkan sahabat saya Michael Sinaga, ya gitu, dari Sentana. Katanya dia melaporkan ke Dewan Pers, ya, mengantarkan yang namanya Andi Aswan. Ya, jadi dia katanya mengantar Andi Aswan ke Dewan Pers. Hei, Mak Lampir, tahu nggak kamu? Galak kali Roysuryo ya kan, galak kali. Tapi ini mencurigakan teman-teman. Ketika Roysuryo disinggung soal akun Twitternya, dia langsung ngamuk-ngamuk loh. Dia langsung marah-marah loh. Ada apa sebenarnya Roy? Ada apa? Apakah ada yang kau sembunyikan di balik akun Twitter itu? Dan kalaupun bisa direkayasa, sepertinya agak-agak mustahil sih Roy. Kalau postingan yang pernah diunggah oleh siapa? Bung Ade Darmawan sama Bang siapa yang mau satu Bang Irjan itu direkayasa, itu agak-agak mustahil karena itu jelas banget yang posting siapa dan gambar-gambarnya berapa, itu jelas banget. Dan kalaupun ada yang merekayasa, sepertinya saya nggak yakin kalau dia bisa merekayasa seperti itu, yang sangat-sangat identik gambarnya. Ini agak-agak sulit. Sedangkan ijazah Pak Jokowi ini kau bilang tadi ramai di tahun 2022. Enggak Roy, enggak. Ijazah Pak Jokowi itu ramai di tahun 2018-19 kok nggak salah ya, waktu buku Jokowi Undercover. Nah itu Roy, jadi kau sepertinya ingin lepas dari jerat hukum yang lebih berat nih. Dan kau tadi bilang mengatakan Ibu Eldaneti menggunakan pakaian yang sangat islami tapi suka bohong, dosanya berlipat-lipat ganda. Apa kabar si Diva? Hah? Apa kabar si Diva? Dan kau bilang Ibu Eli jahat. Emang kalian nggak jahat? Hah? Emang kalian nggak jahat Roy? Aduh. Orang ini ya selalu merasa paling suci, selalu merasa paling benar. Bahaya teman-teman, ngeri. Ngeri manusia-manusia ini. Bang Hasan ya, ada orang yang sudah tidak menjabat, sudah tidak lagi punya kekuasaan. Kenapa terus dikritik? Kenapa terus dipermasalahkan keberadaan? Dikuyo-kuyo. Menurut abang ada apa sebenarnya? Kalau dengan logika sehat kita sebagai orang yang lama di politik, buat saya nggak ada urgensinya, kecuali ada dendam. Ada dendam. Dendam yang nggak bisa diselesaikan setelah pemilu. Dendam itu nggak bisa selesai berarti dendam mereka ini. Karena kalau dari kacamata politik ini tidak ada manfaatnya sebenarnya ya. Betul. Maksudnya buat elektabilitas seseorang. Nggak ada, nggak ada. Segala macam menambah. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Malah mungkin membuat pendukung-pendukung Pak Jokowi makin militan nanti. Betul. Dan takutnya melakukan hal-hal yang aneh-aneh nanti. Ya, Cuma kalau kita enggak punya lah. pendukung banyak kan kita nggak bisa kontrol satu-satu. Gitu. Nanti kalau ada yang aneh-aneh, salah lagi orangnya.
Ya, ini yang saya sebut lebih baik memang Pak Jokowi menempuh jalur hukum. Jadi ada koridornya. Jalur hukum. Tapi ya enggak lah mungkin ya Pak Hasan Nasbi. Kita mungkin pendukung Pak Jokowi tidak mungkin melakukan hal-hal aneh. Kita mungkin hanya melakukan kontra-kontra narasi di media sosial, melakukan kontra-kontra propaganda yang mereka sebarkan. Ya mungkin hanya sebatas itu. Tapi kalau untuk kontak fisik dan lain sebagainya itu mungkin mustahil gitu ya kan. Kita masih waras lah dibandingkan mereka. Nggak seperti gerombolan pembenci ini yang dikit-dikit ngamuk, marah, aksi, mau geruduk dan lain sebagainya. Itulah beda kami kan. Keren memang pendukung Pak Jokowi. Orang-orang Barat itu tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era Maju. teknologi. Persoalannya, kapan kita akan menjadi pengendali, bukan hanya menjadi konsumen dalam hal itu. Dan kita sebenarnya punya potensi yang sangat-sangat besar untuk itu. Karena itu tidak ada bangsa di dunia ini yang suka melihat Indonesia ini tetap kuat, tumbuh, dan berkembang. Kritik The Economist kemarin tentang ekonomi Indonesia, saya baca berulang-ulang, ujung-ujungnya ya mau mengembalikan kita seperti era Pak Harto. Saya pengalaman betul pada waktu Pak Harto, hampir kita ini sudah menjadi the Asian Tiger. The Asian 97. Tiger. Kekuatan ekonomi terpenting di Asia pada waktu itu. Karena Pak Harto bisa naikkan pertumbuhan ekonomi sampai 8% pada waktu itu. Mereka tidak suka. Digoncang kita dengan mata uang, berantakan semua. Ketika kita kalang kabut, IMF datang, saya menjadi saksi sejarah dengan Pak Murdiono pada waktu itu. Bagaimana IMF mengatakan kami akan membantu Indonesia, tapi dengan beberapa permintaan. Salah satu permintaannya, dana untuk pengembangan IPTN minta dihentikan. Orang-orang Barat itu tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Udah tahu, kalau IPTN itu dikembangkan terus, Indonesia akan bisa bikin pesawat tempur sendiri. Betul. Mereka nggak mau. Kesaksian sejarah dari Profesor Yusril Ihza Mahendra ini mengenai intervensi asing terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia sebelum krisis 1998 sangat relevan dengan dinamika ekonomi dan politik Indonesia saat ini. Melemahnya nilai tukar rupiah ternyata bukan sekedar fenomena pasar, melainkan dampak dari rapuhnya struktur industri nasional kita yang pondasinya sempat dipaksa runtuh oleh IMF pada krisis 1998. Penolakan terhadap pengembangan industri teknologi tinggi seperti industri pesawat terbang Indonesia (IPTN) di masa lalu membuat Indonesia terjebak menjadi pengimpor barang modal yang harus menguras devisa kita hingga saat ini. Upaya Indonesia untuk bangkit melalui hilirisasi sumber daya alam seperti pelarangan ekspor biji mentah kini menghadapi tantangan serupa berupa gugatan di WTO dan kritik lembaga internasional. Pola ini menunjukkan keinginan kekuatan global agar Indonesia tetap menjadi penyedia bahan mentah murah ketimbang menjadi pemain manufaktur kelas dunia. Hal ini juga terjadi pada sektor pangan. Ketergantungan impor yang diwariskan sejak era liberalisasi pasar pasca reformasi terus menggerus kedaulatan nasional dan memperparah inflasi domestik kita saat rupiah tertekan. Di satu sisi, agenda kemandirian ini juga terbentur oleh strategi soft power kekuatan global melalui jaringan NGO lokal berdana asing. Jadi, dengan membawa narasi lingkungan dan hak asasi manusia yang tampak mulia itu, kampanye NGO ini anak-anak Soros ini sesungguhnya untuk menjegal proyek strategis nasional kita, mulai dari pembangunan infrastruktur energi, hilirisasi nikel, hingga program kedaulatan pangan, food estate. Jika pembangunan ini berhenti, Indonesia akan terus bergantung pada teknologi hijau dan pasokan pangan impor dari negara barat. Jadi, pola intervensi yang disaksikan Profesor Yusril saat krisis 98 itu tetap bekerja hingga saat ini dengan instrumen yang lebih halus. Kalau dulu melalui pemaksaan langsung IMF, sekarang intervensi dilakukan lewat gugatan dagang dan perang narasi domestik. Tapi benang merahnya tetap sama. Sebuah upaya sistematis untuk memastikan Indonesia tidak pernah mencapai kemandirian penuh dan tetap menjadi konsumen dalam sistem ekonomi global. Jadi kalau kalian mau melihat negeri ini maju,
stop percaya dan mendukung NGO antek-antek asing itu. Lagi-lagi yang disalahkan asing, Bang. Ya, itu karena otakmu terlalu asing dari ilmu pengetahuan. Gak pernah belajar, gak pernah baca buku, dapat berita dari media sosial. Jadi bebal dikasih tahu. Begitu kira-kira. Thank you. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sepertinya memang kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati dengan narasi-narasi sesat, narasi-narasi adu domba, yang apalagi berkedok agama ya kan, seperti yang disampaikan oleh Guntur Romli tadi. Membandingkan pembangunan ataupun furniture Istana Wapres dengan furniture Masjid Negara IKN. Ini kan nggak apple to apple, dan framingnya jahat banget loh. Sengaja ingin memancing amarah rakyat untuk membenci Mas Wapres Gibran dan membenci pembangunan Istana Wapres. Dan dia secara eksplisit mengatakan bahwa ya apakah ini pembangunan IKN untuk pejabat? Sampai-sampai dia mengatakan kapan Gibran berkantor ke sana, jangan sampai mubazir. Waduh, mubazir apanya, Bung? Mubazir apanya? Aduh, janganlah menebarkan narasi-narasi ketakutan, narasi-narasi sesat yang bisa mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah, antara rakyat dengan rakyat. Ini bahaya narasi Anda ini, ngeri, mirip-mirip narasi Roy Suryo lah. Apakah ada satu guru? Aduh. Dan memang ya, sekarang kalau kita lihat, ya sudah banyak lah para ekonom-ekonom yang mengatakan bahwa kondisi sekarang itu mirip-mirip dengan kondisi 98, teman-teman. Bukan persoalan runtuhnya ekonomi ataupun runtuhnya rupiah, tapi strategi-strategi asing untuk menjatuhkan dan meruntuhkan ekonomi Indonesia. Walaupun kita sebenarnya sangat kuat secara fundamental, seperti yang selalu dijelaskan oleh Menteri Keuangan. Tapi walaupun pemerintah menjelaskan sedemikian rupa, walaupun pemerintah menjelaskan secara rinci, ya namanya juga NGO asing, itu selalu menebarkan ketakutan juga, menebarkan data-data, menebarkan katanya penelitian, katanya survei lah, inilah itulah, sampai membuat film lah. Untuk apa? Ya untuk menghentikan gerak maju atau langkah maju dari republik ini, dari negara kita yang terus berusaha untuk menjadi bangsa besar, bangsa yang bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, teman-teman. Dan itulah yang sedang digagas oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Makanya dari itu kita harus menjaga pemerintahan kita. Kita harus menjaga ruang-ruang digital kita agar tidak dipenuhi oleh framing-framing jahat, narasi negatif untuk menjatuhkan pemerintah. Komen di bawah kalau kalian setuju. Tapi sebelum kita tutup, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke? Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.